Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu sesi keempat, saya akan membahas mengenai konsep limit. Nah, konsep limit ini sebenarnya tidak banyak nanti digunakan, tapi ini menjadi dasar dari materi berikutnya, yaitu mengenai derivatif atau turunan. Jadi ini juga perlu diketahui juga. Nah, nanti yang konsep turunan maupun integral itulah yang paling banyak digunakan dalam ilmu teknik mesin. Limit suatu fungsi itu bisa kita definisikan sebagai kecenderungan nilai suatu fungsi. Jadi misal nilai fx bila titik x mendekati c adalah L. Jadi itu limit itu kecenderungan saja, belum tentu merupakan nilai yang sebenarnya. Nah, ini untuk mengakomodir bahwa terkadang dalam suatu fungsi pada suatu titik X itu tidak dapat diketemukan nilai aktualnya, nilai realnya istilahnya gitu ya. Jadi kalau kita hitung biasa itu dia jadi unreal. Nah, untuk melakukan pendekatan atau mencari kecenderungan dari nilai itu, kita bisa menggunakan konsep limit fungsi tersebut. Nah, ini menjadi solusi ketika tadi fungsinya itu tidak mempunyai nilai real pada suatu titik. Tapi jika dia mempunyai nilai real pada suatu titik tersebut, ya otomatis limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Sebagai contoh, pada limit x mendekati 1 untuk fungsi x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kalau kita masukkan apa adanya, nilai 1 ini, X sama dengan 1 gitu ya, maka hasilnya kan otomatis 0 per 0. Tidak ada hasilnya, ada X sama dengan 1. 0 per 0 itu bukan 0 ya. Jadi 0 per 0 itu tidak terdefinisi, istilahnya gitu. Jadi karena penyebut, jika kita punya pecahan, penyebutnya 0, itu tidak terdefinisi. Tidak ada angka realnya. Nah, untuk mencari pendekatan atau kecenderungan berapa angka X yang mendekati, itu kita gunakan konsep limit. Jadi kita jabarkan X kuadrat min 1 per X min 1, hasilnya kalau kita bagi itu jadi X plus 1. Nah, dari situ kalau kita masukkan apa adanya, f X sama dengan 1, daripada fungsi X kuadrat min 1 per X min 1, kita dapatkan hasilnya pada X 0,9999 itu hasilnya adalah 1,9999, dan pada 1,0001 hasilnya 2,001. Jadi kita ketemukan bahwa nilai X sama dengan min 1 itu antara 1,99 dengan 2,0001. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa kecenderungannya pada X sama dengan 1, nilai fungsi tersebut adalah 2 sebenarnya. Efeknya itu mendekati 2. Bukan 2 ya, karena tidak terdefinisi tadi secara aktual, tapi bisa kita katakan mendekati 2. Oleh karena itu, bisa kita katakan pada limit X mendekati 1 pada fungsi tersebut adalah sama dengan 2. Dari pengertian limit fungsi tadi, ada beberapa sifat limit gitu ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama, limit untuk suatu konstanta K itu konstanta ya, angka gitu ya, itu ya pasti sama dengan konstanta itu sendiri. Nah, pada limit X mendekati C, jika fungsinya adalah X, maka otomatis hasilnya adalah C. Nah, kalau limit suatu fungsi kfx, konstanta dikali fx, maka bisa kita keluarkan konstantanya dikali limit fx itu sendiri. Dan seterusnya ya, bisa dilihat jika f plus gx itu sama dengan penjumlahan limitnya, penjumlahan limit fx dan limit gx. Pengurangan juga begitu. Pada perkalian, f kali gx juga sama, hasilnya sama dengan perkalian limit fx dan limit gx. Pembagian juga begitu, pangkat juga begitu ya. Nah, akar juga sama.
Cuma ada persyaratan ya. Kalau pangkat itu n-nya harus anggota bilangan asli gitu ya. 1, 2, 3. Jadi yang genap-genap saja. Terus kalau yang bulat-bulat maksudnya. Kalau untuk akar pangkat n itu dengan persyaratan limit itu akan lebih besar dari atau sama dengan 0 kalau n-nya genap. Kalau n-nya ganjil beda cerita gitu ya. Pada polinom maka limit x mendekati c untuk polinom x itu hasilnya adalah polinom dengan x-nya sama dengan c. Nah, dari sifat-sifat limit tadi ada satu sifat yang penting, yaitu yang kita kenal dengan prinsip Apit atau sandwich theorem. Sandwich itu kan roti lapis gitu ya. Jadi, kalau saya punya 3 fungsi, f(x), gx, dan hx. Dengan kondisi f(x) itu ada di antara gx dan hx. Nah, jika seperti itu, kalau kita ketahui bahwa limit gx itu sama dengan L dan limit hx juga sama dengan L, karena fx itu ada di antara gx dan hx, maka bisa kita pastikan bahwa fx itu limitnya sama dengan L juga. Jadi gitu. Jadi jika kita ketahui suatu fungsi itu ada di antara 2 fungsi yang lain, dan 2 fungsi yang ada di sebelah luar itu hasilnya sama, maka bisa kita pastikan limit dari fungsi yang tidak kita ketahui itu hasilnya sama. Nggak perlu dihitung lagi sudah. Mau seperti apapun itu fungsinya. Nah, itu yang kita kenal dengan prinsip Apit. Yang terakhir, yang tidak kalah penting juga adalah sifat limit trigonometri. Jadi ini berlaku hanya untuk fungsi-fungsi trigonometri. Nah, di situ Anda bisa lihat sifat-sifatnya. Cuma yang harus jadi perhatian, Anda harus hati-hati adalah jika limit x mendekati c untuk u tidak sama dengan 0, maka limit x mendekati c untuk sin u per u itu tidak akan sama dengan 1. Tadi kan limit x mendekati 0, sin x per x itu sama dengan 1. Terus limit x mendekati 1, sin x min 1 per x min 1 sama dengan 1. Sin u per u itu kan sama dengan 1. Kalau mengacu ke sifat limit trigonometri itu ya. Cuma kalau dalam kasus itu u itu fungsi x ya. Jadi suatu fungsi x itu tidak sama dengan 0 hasilnya limitnya, maka sin u per u itu tidak mengikuti konsep sin x per x gitu. Jadi seperti itu. Nah, contohnya yaitu kalau limit x mendekati 1, sin x min 1 per x min 1 kan sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Maka ketika kita masukkan limit x mendekati 0, sin x min 1 per x min 1 hasilnya tidak 1. Karena kalau kita Anda masukkan apa adanya gitu ya, x-nya kita ganti 0 kan ketahuan. Sin min 1 per min 1. Kan itu ada angkanya, bukan 1 lagi itu hasilnya. Jadi seperti itu yang harus jadi kewaspadaan saja.